Nah, maka hari ini kita lanjutkan diskusi tentang bagaimana sih gempa Bandung itu terjadi. Tapi sebelumnya saya informasikan dulu ya. Ini diliput terutama oleh Jaya Sakti TV ya. Itu Bapak Rijal nih, ownernya salah satunya. Ya. Sebelumnya saya pengen tanya dulu nih kepada Pak Ian dulu ya, karena kita undang Pak Ian ya. Pak Ian, ini kalau ada gempa nih ya, kalau ada gempa, ini kita semua mati nggak ya? Ya, pertama itu, karena saya lihat begitu ada gempa, itu kita nggak bisa ngapa-ngapain, walaupun ada mitigasinya. Nah, kalau ada gempa, itu Aljabar rusak nggak Pak? Itu yang pertama ya. Yang kedua, kalau ada gempa lagi, ini Bandung chaosnya kayak apa? Nah, mungkin itu dulu saja. Ini gempa yang terburuk berapa magnitudo skalanya, gempa yang teringan berapa? Kalaupun nggak bisa diperkirakan kapan terjadinya, tapi kalau terjadi kira-kira kayak apa tuh? Baik, terima kasih. Selamat siang pada Bapak dan Ibu yang hadir di acara ini ya. Berkaitan dengan pertanyaan Bapak tadi, kalau kita lihat latar belakang pergerakan kulit bumi ya, khususnya di Pulau Jawa, di mana kalau Pulau Jawa itu labil secara tektonik ya, jadi seismisitasnya itu tinggi. Jadi rawan terhadap gempa bumi itu karena di selatan Pulau Jawa itu ada pertemuan dua lempeng. Yang kita ini posisinya di lempeng Eurasia, ya. Di selatannya itu lempeng Samudra. Nah, pertemuan dua lempeng itu, pertemuan dua lempengnya itu yang disebut sebagai zona subduksi itu berada di bawah Pulau Jawa, ya, artinya di bawah Jawa Barat. Kalau kita berbicara Jawa Barat. Nah, pertemuan dua lempeng itu kemudian memberikan deformasi batuan khususnya di Pulau Jawa. Salah satunya adalah struktur geologi. Yang paling kalau berkaitan dengan kegempaan, struktur geologinya adalah struktur patahan. Ya. Nah, kalau kita lihat sejarah pergerakan lempengnya, itu gerak lempeng India yang di selatan itu relatif ke utara. Sementara batas lempengnya itu relatif barat timur untuk di selatan Jawa. Akibatnya apa? Akibatnya pertemuan dua lempeng itu memiliki sudut yang besar. Ya, jadi disebut juga sebagai frontal subduksi. Nah, frontal subduksi itu nanti akan memproduksi struktur geologi yang dominannya itu adalah sesar-sesar naik. Okay. Beda dengan di Sumatera. Kalau di Sumatera itu oblik subduksi, jadi miring. Ya. Akibatnya apa? Kalau di Sumatera itu habitat struktur utamanya itu adalah sesar-sesar mendatar. Kalau di Jawa itu sesar-sesar naik. Nah, jadi kalau dikaitkan dengan Jawa Barat khususnya, bahwa struktur patahan yang dominan itu adalah sebenarnya sesar naik, gitu ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan teori konsepnya dari model konsep modern Hill, ya, seharusnya di Jawa Barat itu yang namanya sesar mendatar itu sekunder, tidak primer, ya. Contoh kalau dari beberapa publikasi digambarkan sesar Cimandiri itu sesar mendatar kan, kemudian sesar Lembang itu sesar mendatar, ya. Tapi kalau saya punya keyakinan kedua sesar tadi itu sesar Cimandiri itu sebagai sesar naik, ya, kalau dikaitkan dengan konsep tadi. Kemudian sesar Lembangnya itu adalah sesar normal, bukan sesar mendatar. Saya mempunyai keyakinan itu berdasarkan data geologi juga, gitu ya. Data geologinya diambil satu dari aspek morfologi, ya. Aspek morfologi, sesar Lembang itu cekungannya itu berada di utara sesar Lembang, bukan di selatan. Jadi nanti blok yang turun dari sesar Lembang itu blok yang utara. Nah, itu dari aspek morfologi. Kemudian dari aspek pola pengaliran sungai, ya. Kalau yang selama ini juga ada beberapa literatur menyatakan sesar Lembang itu
kurang lebih 22 km ya. Tapi kalau kita lihat misalnya Pak Daniel Helman itu di Google dia mengeluarkan gambar topografi ya. Nah, dari topografi itu ada pola pengaliran sungai. Saya punya keyakinan dari pola pengaliran sungai itu masih mempunyai kelurusan ke arah timur, ke arah Sumedang. Jadi saya meyakini sesar Lembang itu lebih dari 22 km. Nah, secara kebetulan saya menemukan data di sebelah timur itu ada lapisan batuan yang displacementnya itu normal, bukan mendatar. Jadi itu memperkuat keyakinan saya. Ada gambarnya udah di-share ke Pak Lubis itu ya. Cisumdawu. Cisumdawu itu sesar-sesar normal. Itu kompleksnya semua nggak ada yang memberikan pergeseran lateral. Semua sesar normal. Bahkan di beberapa sesar yang digambarkan itu sesarnya itu memotong batuan yang umurnya Plistosen, muda kan? Ya, dan beberapa itu ketika dia terjadi pensesaran, sedimentasinya aktif. Jadi itu yang disebut sebagai synrift. Walaupun beberapa itu kebanyakan post rift. Jadi lapisan sedimennya udah ada. Dalam hal ini lapisan sedimen vulkanik ya. Itu setelah terendapkan kemudian baru dia tersesarkan. Dan semuanya di foto-foto yang saya upload itu semua menunjukkan sesar normal. Jadi bagi saya sesar normal, sesar Lembang itu adalah sesar normal. Nah, bagaimana dampaknya kalau terjadi gempa? Nah, kita lihat sekarang data kegempaan. Saya juga udah upload itu di 5 bulan terakhir nggak ada titik gempa di sepanjang sesar Lembang. Yang ada itu justru yang paling banyak itu yang kemarin gempa Cianjur. Ya. Jadi tumpukan titiknya itu banyak sekali di sana. Ya, hanya kemarin gempa Cianjur itu karena banyak korban ya, sehingga menimbulkan kesan itu baru traumatis sekarang. Padahal data BMKG sudah menunjukkan titik kumpul gempanya banyak di sana gitu, di daerah Cianjur tadi. Tapi nggak terpublikasi ya? Tidak terpublikasi karena tidak ada korban kan kalau yang dulu kan. Sekarang ini banyak. Padahal titik gempanya selama 5 bulan terakhir itu terkonsentrasi di sana. Itu data BMKG. Nah, sekarang kalau kaitannya dengan sesar Lembang terhadap cekungan Bandung. Nah, kalau saya meyakini sesar normal, berarti kan blok yang paling aktif itu di utara dari jalur sesar Lembang. Iya. Artinya kerusakan itu harusnya bukan ke Bandung, tapi ke utara gitu. Nah, sekarang kalau kita kaitkan dengan pendapatnya misalnya Pak Mudrik yang menyatakan dia sesar mendatar ya. Nah, kalau dari model itu yang namanya sesar mendatar itu kerusakannya kalau kita lihat ini sesar Lembang panjangnya 22 km versinya Pak Mudrik, itu lebarnya nggak akan lebih dari 4 km ke utara dan ke selatan. Model struktur yang ada di gambar tadi ya, itu juga menampakkan tidak lebar-lebar amat dari master fault-nya, dari sesar utamanya gitu. Jadi begitu jauh terhadap cekungan Bandung. Kan kalau kita cekungan Bandung dengan sesar Lembang itu ada 10 kilo. Kalau diambil tegak lurus lebih anggaplah 10 kilo kita ekstrimnya ya. Kerusakannya kan nggak lebih dari 4 kilo dari pusat sesar Lembangnya gitu. Jadi aman ya Pak ya? Bandung aman sebenarnya ya? Kalau kita berdasarkan sesar Lembang ya, menurut saya aman. Aljabar aman nih? Aljabar aman. Tapi asumsinya kalau sesar Lembang Pak ya? Ya. Masalahnya gini, di bawah cekungan Bandung itu sesar banyak juga Pak. Ya, sesar kecil ya? Sesar belum tentu kecil. Belum tentu kecil? Belum tentu kecil. Saya sudah menggambarkan di situ ya. Di daerah Cililin Selatan, itu ekspos batuan sedimen marin ya. Itu kalau saya tarik kelurusan garis pelamparan batuannya itu ada di bawah cekungan Bandung. Dan di dalamnya itu, di daerah Cililin itu dia sudah terlipat dan tersesatkan. Dan saya punya keyakinan berada di bawah ini, ya cekungan Bandung. Nah kalau itu yang terjadi? Nah kalau yang itu terjadi berarti ya bisa mungkin kan kita tidak terlepas dari tadi yang saya bilang bahwa Jawa Barat itu daerah yang sensitif, labil secara tektonik. Tapi kita tidak bisa menghukum
ini akibat sesar ini, akibat sesar Ya. ini. Jadi sesar Lembang tidak bisa jadi tertuduh utama ya. Kalau menurut saya sih enggak. Jadi yang bilang awas nih sesar Lembang, awas sesar Lembang itu belum tentu ya Om ya. Kalau menurut saya enggak. Jadi kalau untuk ancaman rasanya sesar Lembang bisa kita abaikan sedikit lah ya. Tapi mungkin dari sesar yang lain atau akibat sesar yang yang lain. Selama ini yang ditakutkan oleh orang Bandung itu kan sesar Lembang. Ya. Nah dari sini ternyata biang utamanya bukan sesar Lembang. Mungkin akibat gempa yang lain atau sesar-sesar yang lain ya. Seperti yang di Cililin tadi ya. Ini kita tanya dulu kepada Mas Ikna nih. Sebelum masih menunggu dari ITB, gimana Mas Ikna nih dari respon tadi itu Pak ini? Sebenarnya yang lalu juga beliau mengatakan seperti itu ya. Apanya? Dari yang dikatakan Pak Ian ini, Mas Ikna setuju nggak? Saya mah lagi pengen setuju nggak setuju soal gempa ini. Jadi saya seperti partai, jadi oke, kita pilih dia gitu kan. Gimana Mas Ikna? Agak Pakai ini Mas Ikna. crowded. Heeh. Mungkin secara pribadi agak crowded buat saya begini ya. Heeh. Saya bukan peneliti sesar Lembang, tapi saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh kalian ini, dia berangkat dari data kan, data ditelisik, dianalisa dan segala macamnya lah. Artinya memang pernyataan Kang Yan ini memang perlu ya untuk itu kan, karena kita akhirnya kalian menyimpulkan itu. Sementara di sisi lain, kebetulan saya pernah baca karyanya Mudrik, ya, Pak Mudrik, terus juga Dani Hilman, dan saya nggak datang punyanya Pak Iwan Melano gitu. Terus ada juga dari BMKG gitu ya, mengenai kegempaan, dan mereka ngambil contoh, saya nggak tahu sampai sejauh mana gitu. Tapi saya punya anggapan sekarang jadinya begini Pak, bahwa ternyata sesar Lembang itu mungkin ada dua kategori. Ada sebagian yang bisa berperan aktif, mungkin sebelah baratnya, yang ke timur secara nggak tahu secara gradual atau segmented itu dia menjadi sesar normal gitu. Kenapa saya punya anggapan itu? Karena salah satunya Dik menjelaskan bahwa sebenarnya sesar Lembang itu terdiri dari potongan-potongan dissektif gitu. Tapi ini anggapan saya gitu ya. Jadi mungkin masih bersifat hipotetis. Mungkin ya kembali kepada teman-teman saintifik yang berkecimpung di saintifik, bagaimana melihat ini, sejauh mana melihat kasus itu. Kenapa saya menyentil ke sini? Karena terus terang saya melihatnya lebih jauh lagi Pak. Sesar Semangko itu sudah ada statement bahwa di sana terdiri dari beberapa lianan kelurusan. Semangko di mana tuh? Sumatera. Itu sesar besar itu. Ya. Dan itu yang sudah jelas-jelas memang aktif, dan akhirnya jadi punya pikiran kayak jangan-jangan kalau umpamanya sesar Lembang yang hanya 29. Kalau yang tadi dia nyebut 22, saya nyebut 29 ya, 29 km. Itu terdiri dari dua jenis pergerakan maupun model sesar yang ada. Mungkin moga-moga sesar Semangko juga begitu sama gitu. Jadi artinya nggak seluruhnya semuanya itu aktif, tapi mungkin beberapa segmen. Itu terkait dengan sesar. Terus kalau tadi pernyataan Bang Li mengenai apa? Sesar Lembang itu apa? Berpengaruh apa? Kebetulan Kang Yan juga menjelaskannya bahwa di bawah cekungan ini ada apa? Ada sesar gitu kan. Kalau saya melihatnya konteksnya agak lain. Pada cekungan ini itu pada cekungan Bandung itu kan batuannya terdiri perlapisan antara lempung dengan pasir. Dan dia usianya kuarter ya. Nah, itu sangat mungkin untuk menyebabkan terjadinya apa ya? Evakuasi Jadi apa? kalau apa?
Ya, kita nyebutnya likuifaksi ya. Likuifaksi. Amplifikasi, likuifaksi. Saya nyebutnya sih sederhana aja. Kalau seandainya kita ngelihat apa? Gel apa? Yang makanan. Agar-agar. Kalau jelly. Kalau kita goyang aja gitu. Kan atasnya bergerak ke sini, bawahnya bergerak ke sini. Kurang lebih sama gitu kan. Nah, cekungan Bandung memiliki karakter seperti itu gitu. Makanya dari teman-teman Badan Geologi Nasional, kalau nggak salah termasuk punya potensi likuifaksi ya Pak ya di cekungan Bandung itu. Menurut Badan Geologi BGN. saya nggak tahu resminya ya, tapi saya pernah dengar katanya ada likuifaksi kalau gempa. Kalau gempa ya gitu. Nah problemnya sekarang Kandian tadi nyebut bahwa mungkin pengaruhnya tidak akan sejauh itu berapa 10 kilo atau Ya kalau dari sesar Lembang ya. dari saat Lembang. Tapi kan ujung-ujungnya tetap ada itu. Goyang-goyang gitu ya. Nah ini goyangan ini siapa tahu ya bisa sampai ke Aljabar, bisa aja. Iya. Iya. Bisa aja gitu kan. Ya itu izin namanya ya gimana ya. Kepaksa kita harus mengakui di depan teman-teman ini Pak. Sebenarnya geologis itu adalah pemimpi. Ya. Oh. Jadi mungkin datanya semana gitu, tapi dia nge-create segala macam akhirnya menyambung-nyambungkan gitu. Ya. Jadi ini adalah mimpi-mimpi kita, kami gitu. Tapi Jadi namanya lebay logi kali ya. jangan sampai terjebak ke situ begitu. Ya. Karena sebenarnya berhaklah masyarakat harus menuntut Ya. gimana sih walaupun Anda sebagai pemimpi ya harusnya Anda harus bisa memberi semacam apa? Keyakinan gitu ya. Tapi Ya, tuh, kalau namanya orang kalau insinyur wale. kalau terjadi gempa gitu pasti petaka buat Bandung Pak. Tergantung gempanya, kalau gempanya besar gitu ya. Nah, itu berapa skalanya biar nggak petaka biar ini? Kalau dari data yang tadi ya, Huh? dari 5 bulan terakhir itu kan semua kecil. Berapa itu? Di bawah 5 kan saya. Kalau di atas 5 terjadi di atas 5? Misalnya ada 6 gitu ya, 6 atau 7, mungkin ada. Ya. Tapi untuk sesar Lembang, kalau menurut keyakinan saya, nggak akan besar. Nah, kalau besar terjadi, menurut prediksi Bapak, ini Bandung chaos nggak? Kalau terjadi besar, Ya, kalau itu mungkin aja. chaos ya. Bisa Nggak usah aja. besar Pak, kecil aja. Oh, chaos ya? Kecil aja pasti kayak chaos deh Pak. Chaos ya? Enggak. Chaos ya, bener. Karena buktinya waktu di Cianjur, gempanya di Cianjur, petakannya di Cianjur, orang Bandung ikut ribut. Ya, kalau menurut saya sih kalau sesar Lembang ya tidak akan merusak sedemikian besar di cekungan Bandung. Tapi kalau gempanya kayak yang di Tapi bawah kalau itu, gempanya di bawah Bandung, sesarnya ya seperti yang di Cianjur itu kan sebenarnya kan sesarnya di bawah kan, Ya. ditutupi sama endapan vulkanik kan. Kita hanya di sini Besarnya nggak besar itu. kalau lihat dari struktur Iya, Pak, skalanya. dari Cianjur struktur itu ini, lihat dari struktur kota, dari pola kota gitu, kira-kira chaos gak? Nah kan keuntungannya kita di cekungan Bandung kan relatif datar ya, datar. Hanya tadi litifikasi batuannya kan belum kuat ya. Tapi kalau misalnya saya bandingkan dengan di Palu, litifikasinya lebih bagus ini dibandingkan dengan di Palu. Satu ya. Lebih bagus tuh maksudnya gimana Pak? Ininya kepaduannya, Artinya- pembatuan. Dengan apa sumber gaya yang sama, dia lebih rendah atau lebih tinggi? Jadi kekuatan antar butirnya di Bandung itu lebih bagus Lebih dibandingkan bagus. dengan yang di Palu. Oke. Terus yang kedua dari aspek morfologinya. Kalau yang di Palu itu kan dia masuk ke teluk. Kalau kita kan dalam cekungan gitu. Ya. Kemudian kalau kita lihat penelitiannya Rindam itu yang dari log stratigrafinya ya. Banyak lahari. Endapan-endapan seperti yang di Sungai Cikapundung. Ya. Jadi relatif kuat kalau menurut saya. Memang gempa itu kayak hantu ya. Cuman kebanyakan pemerintah ini gini Pak, ada kebijakan salah menyan Pak. Jadi hantu ada di ruang tamu, menyan di kamar Pak. Jadi hantunya nggak pergi juga. Nah, jadi terhadap gempa-gempa ini juga kebanyakan kebijakan salah menyan. Tapi nanti kita lihat nih ya, kenapa saya bilang kebijakan salah menyan. Kebetulan ada Pak Melano nih. Pak Melano saya dapat nama Bapak juga dari Brian. Ya.
Pak Brian. Ini TV-nya Pak Brian. Oh gitu. Heeh. Waduh, ternyata menggurita tuh Saya review ke belakang ya. Dulu waktu di Tahura itu 9 bulan yang lalu, itu kami mengundang Bapak sebenarnya, kalau nggak salah ya. Tapi kan nggak hadir ya. Nah, waktu itu Pak Ian aja yang bicara, dan beliau memberikan kesejukan kepada kita semua waktu itu. Karena gempa sesar Lembang itu tidak berbahaya. Kalaupun berbahaya dikit-dikit lah gitu kan ya, dan bukan ke sini gitu. Nah, ITB selama ini walaupun Bapak mungkin bukan mewakili ITB, tapi yang kami baca-baca dari masyarakat, ITB selalu memberikan informasi gempa sesar Lembang ini bahaya gitu kan ya. Maka waktu itu saya menggagas dukungan kepada Pak Ian karena geologi seperti memberikan harapan dan tidak harapan, maka kita berharap pada Pak Ian gitu. Nah, ini sebenarnya gempa sesar Lembang ini atau gempa Bandung ini seperti apa sih ke depannya? Kalaupun terjadi sedahsyat apa? Terus kalaupun dahsyat, aljabar rusak gak? Bapak Ibu sekalian, jadi sesudah kejadian gempa, biasanya kami survei ke lapangan. Dan saya seperti biasa nervous juga ketika bertemu, karena biasanya kalau survei itu kita paling nggak mau ketemu orang. Jadi kalau bisa ya survei bawa alat, terus riset, terus kemudian dapat hasil, publikasi, dan kalau bisa nggak usah ketemu masyarakat gitu ya. Karena ketemu masyarakat itu bukan sesuatu yang mudah untuk menjelaskannya. Jadi saya selalu kesulitan untuk bisa menjelaskan dengan bahasa yang baik. Mudah-mudahan sekarang saya bisa berhasil menjelaskan dengan bahasa yang bisa diterima oleh Bapak Ibu sekalian. Dan biasanya salah satu pertanyaan yang kami ajukan ke dalam, ataupun mereka bertanya ke kita ya, Pak, apakah betul di daerah kami ini punya, atau mungkin pertanyaannya adalah kenapa tidak ada yang pernah memberikan informasi bahwa daerah kami berpotensi gempa. Itu kami dapatkan ketika di suatu wilayah di Lombok Utara sesudah gempa terjadi. Pertanyaan yang sama ketika kita ke Cianjur. Masyarakat Cianjur pun bertanya, oh kenapa sih nggak pernah ada yang ngasih tahu bahwa di wilayah kita di Cianjur berpotensi gempa? Itu ketika kita di Cugenang. Mirip pun ketika kita ngobrol dengan Pemda di Palu pun sama. Kenapa kok nggak pernah ada yang ngasih tahu bahwa daerah kami itu potensi gempa? Sampai gempanya betul-betul terjadi. Jadi sudah gempanya terjadi baru, oh iya ternyata kita punya potensi gempa. Jadi kami, atau kasusnya malah berbeda. Kasusnya adalah ketika gempanya terjadi baru kita tahu ada potensi gempa. Misalnya kalau Bapak Ibu masih ingat, mungkin ada gempa Mamuju Majene 2001 di awal-awal tahun. Atau gempa Flores. Gempa Flores itu tahun 2022. Itu di bagian utara Flores. Kalau Bapak Ibu mungkin yang paham sedikit tektonik kita, di utara Flores itu ada sumber gempa kita sebut dengan back arc thrusting. Oh, abis Bali itu kayaknya ke situ deh gempa gitu ya. Ternyata bukan, gempanya itu yang utara selatan, bukan timur barat. Jadi seringkali riset kita itu ketinggalan dari fakta potensi bencananya. Itu sesuatu yang memang sering terjadi, dan untuk itu kita mereview betul dengan baik. Jangan sampai hal yang sama terjadi dengan Bandung. Jadi sesudah gempanya terjadi terus kita bilang, oh kita baru tahu ternyata ada potensi gempa di Bandung. Ataupun masyarakat pun ketika kita tanya apakah punya potensi gempa, mereka nggak tahu sampai gempanya terjadi. Nah untuk itu maka ada beberapa riset yang dilakukan, termasuk kami lama tidak update, tapi ada yang terbaru. Misalnya nanti saya bisa diskusi dengan Bapak Ibu sekalian. Salah satu yang menurut kami cukup baik, kalau sempat lihat ada Pak Murdik Daryono 2019, itu termasuk yang paling lengkap. Dan yang paling baru itu ada namanya Pak Firman. Enggak Bu, tadi mengira Ibu. Oh enggak, kopi. Pak Firman itu menggunakan data yang disebut data seismik, ambient noise tomography. Terus Firman itu? Mungkin ya, bukan. Dan menemukan hal yang menarik, bahwa ada fakta sumber gempa di sesar Lembang itu ternyata bagian yang dangkalnya itu tidak terlalu aktif, bagian yang dalamnya cukup aktif, dan ada komponen naik ke atas atau deep sleep, sesuatu yang tidak pernah kita lihat sebelumnya di data yang kami miliki sebelumnya. Jadi ada fakta-fakta yang menarik yang kemudian baru muncul di beberapa publikasi-publikasi terbaru. Ada publikasinya Pak Andri Dian Nugraha tahun 2017. Pak Andri Dian itu melihat ada dua gempa kecil yang menarik, 2,8 dan 2,9. Itu tanggal 14 Mei dan 18 Mei.
Dan itu tahun gempanya 2017. Jadi beliau publikasi di bulan November untuk gempa di bulan Mei. Jadi beliau kerja keras 6 bulan terus kemudian jadi publikasi. Dan menurut saya itu cukup membuktikan bahwa sesar Lembang adalah aktif. Tapi kemudian diskusinya berkembang, kalau aktif itu seberapa aktif gitu ya? Apakah magnitudonya besar? Saya tidak ingin kemudian mendiskusikan, wah ada yang optimis sampai lebih mendekati 7, ada yang kemudian berpendapat lebih rendah dari itu, misalnya 4. Kenapa itu menjadi tidak terlalu penting? Karena kita belajar dari gempa Cianjur. Jadi itu kemudian membuat saya merefleksikan hal yang penting, bahwa gempa Cianjur itu tidak besar. Tidak besar Bapak Ibu sekalian. Tidak ada textbook gempa yang bercerita 5,6 korbannya bisa di atas 300 orang. Bahkan lebih, itu nggak ada. Ada sebuah grafik yang menggambarkan sumbu X itu adalah magnitudo, sumbu Y-nya itu korban. 5,6 itu nggak sampai 50-an atau nggak sampai 100. Itu udah data empiris. Tapi ini kejadian ya? Tapi ternyata tidak berlaku untuk gempa di Pulau Jawa. Jadi kemudian mempermasalahkan apakah magnitudo sesar Lembang itu adalah 7, 4, atau 5. Oke, itu ranahnya para saintis gitu ya. Tapi yang harus kita refleksikan terutama dari kejadian gempa Cianjur, ternyata tidak perlu gempa besar untuk mengakibatkan dampak yang dahsyat untuk Pulau Jawa. Kita berbeda dengan tempat yang lain. Pulau terpadat di dunia. Salah satu pulau terpadat di dunia. Pulau yang kemudian di daerah yang dekat pegunungan pun kita bisa menemukan banyak penduduk yang banyak. Pulau yang pernah punya kearifan lokal membangun bangunan tahan gempa, bangunan rumah Sunda, rumah joglo di Jawa. Tapi kita lupa itu. Dan kemudian persepsi modernisasi ketika kita berhasil membangun bangunan dengan batu bata. Dan itu yang menjadi banyak sumber kerusakan. Jadi saya pribadi tidak terlalu tertarik untuk mendiskusikan. Tentu saja secara ilmiah tertarik. Bagi saya itu harus dibahas di ruang tertutup. Mengenai seperti layaknya sekarang kami pun sedang berdebat cukup intens. Sesar mana sih yang menjadi penyebab gempa Cianjur? Ada yang pendapat utara selatan, timur barat. Tapi bagi saya itu oke. Jangan kemudian itu ditarik ke ranah publik. Karena publik bingung. Tapi yang terjadi kan bocor Pak di ruang-ruang tertutup itu. Itu tidak apa-apa. Oh. Untuk itu memang harus yang pertama bahwa perisetnya pun harus arif ketika menyikapi hal tersebut. Jangankan kemudian itu menjadi ranah perdebatan. Saya pikir bukan itu. Biarkan perdebatan saintifik cukup di ranah saintifik. Suatu saat ketika kemudian menjadi suatu aturan yang menjadi suatu temuan yang disepakati, baru kita boleh bicara ke publik. Jadi memang ada tahapan ketika knowledge itu menjadi informasi publik dan menjadi kebijakan. Saya yakin itu ada tahapan prosesnya. Tapi bagi saya yang jauh lebih penting dari itu, kita bisa belajar dari gempa Cianjur. Dan sebelumnya sebetulnya 2011 ya. Gempa yang dalam skala yang jauh lebih rendah, 3,1, itu pernah terjadi juga di Desa Muril. Dan 100 rumah rusak. Muril di mana tuh? Sesar Lembang di bagian paling barat. Sanes Pak, Sanes Cilin, Muril tuh Parongpong. Oh, Parongpong. Itu 3,1. Kecil ya? Kecil sekali. 3,1 itu Bapak Ibu yang paham gempa bumi dalam batasan tertentu. Ini mohon maaf. Kita bisa mendengar audible. Jadi kalau Bapak Ibu sempat di daerah yang dekat gempa, jadi kalau kami survei lokasi gempa gitu misalnya ya. Kemudian kita merasakan gempa skala 3, itu bisa terdengar, suaranya mengerikan kayak gitu ya. Itu bukan gempanya yang bunyi, tapi getaran tanah yang terresonansi akibat gelombang gempa itu yang terdengar. Itu ciri-ciri gempanya tidak terlalu besar, tapi dangkal dan tidak merusak. Sebenarnya. Tapi kemudian 100 rumah rusak. Menurut saya itu yang harus kemudian kita diskusikan lebih detail ke publik. Kemudian fakta Cianjur itu memperkuat hal tersebut, bahwa ternyata
gempa skala 5 itu bukan skala besar, kita sebut skala moderate, itu rusaknya bisa sangat dahsyat. Ada sesuatu yang menurut saya sangat mendesak untuk kita diskusikan. Ada sesuatu yang mendesak untuk kita bisa berkontribusi. Di luar diskusi ilmiah mengenai apakah magnitudonya bisa sampai mendekati 7 ataupun 4, itu oke. Saya acceptable dengan semua kemungkinan tersebut. 4 itu mungkin sekali. Kenapa? Kalau kami lihat dalam potensi sumber gempa, yang disebut 6 ataupun 7 itu maksimum credible earthquakes. Gempa maksimum yang mungkin terjadi. Yang artinya periodisasinya sangat panjang. Justru yang bisa lebih sering itu yang tidak besar. Mungkin yang 4, yang 5 itu bisa jauh lebih sering. Dan kabar kurang baik yang kita dapatkan dari apa yang kita alami dari gempa Muril, dari gempa Cianjur, itu bisa cukup merusak. Sangat merusak dan mengakibatkan korban yang sangat besar. Jadi menurut saya, biarkan diskusi itu, dan untuk itu pentingnya jadi akademia. Kita terbuka untuk semua temuan-temuan ilmiah. Itu kita simpan sebagai sebuah ranah diskusi dan itu oke, dan saya setuju dengan semua diskusi tersebut. Tetapi menurut saya itu tidak cukup. Ada sebuah riset yang dilakukan kami dengan Bapelitbangda Kota Bandung. Ada 2 hal yang kita belajar. Ini untuk kasusnya Kota Bandung, tidak untuk kasusnya Kabupaten Bandung dan Bandung Barat. Kita dapat skor 0,3 dalam skala 1 terkait dengan pengetahuan kebencanaan untuk gempa bumi. Jadi 0,3 itu bahwa kebanyakan warga Kota Bandung itu tidak paham potensi gempa di Kota Bandung. Kita lebih paham potensi banjir. Kenapa? Itu masuk di akal sekali. Banjir itu kan sesuatu yang kemudian setiap musim hujan banjir gitu ya. Malahan kita sudah mempersiapkan banjir, termasuk tadi disampaikan Masjid Al-Jabar, itu diantaranya adalah kolam retensi. Tetapi ternyata skor untuk pemahaman akan gempa bumi itu sangat rendah. Dan mungkin mirip dengan kota Cianjur sebelum gempa. Malah mungkin lebih bawah, tadi ada bisik-bisik. Jadi kemudian begitu pula salah satu yang paling rendah adalah kesiapsiagaan Kota Bandung. Salah satu yang tinggi dari Kota Bandung itu adalah keinginan untuk berkolaborasi. Jadi kita termasuk yang harus bangga bahwa warga Bandung itu adalah warga yang senang menolong sesama. Tetapi ada yang kurang, yaitu kita kurang dengan kesiapsiagaan. Jadi yang pengetahuannya kurang, kesiapsiagaannya kurang, tapi kemudian kita punya kemampuan yang baik, yaitu membantu kolaborasi. Kita menolong banyak orang di banyak tempat. Jadi kita menjadi relawan di banyak tempat, dan kita termasuk bangga bahwa relawan Kota Bandung berkontribusi tidak hanya untuk warga Bandung, tapi untuk seluruh Indonesia. Tetapi di sisi lain kita kurang pengetahuan, kita kurang kesiapsiagaan. Menurut saya 3 hal tersebut yang seharusnya menjadi prioritas bagi kita di luar persoalan saintifik membahas magnitudo gempa. Tentu saja itu penting, tapi biarkan itu diskusi dalam ranah ilmiah, karena berapapun magnitudonya, apabila kita sudah definisikan secara aktif bahwa dia berpotensi untuk menghasilkan gempa. Dan belajar dari kejadian gempa sebelumnya, gempa Muril dan gempa di Cianjur, ternyata tidak harus gempa maksimum magnitude untuk kemudian bisa merusak. Kita membuat simulasi misalnya kalau gempa skala 6 itu 36% itu mengalami kerusakan. Tapi kalau naik sedikit skala 7, ini untuk kasusnya perumahan di sekitar kampus. Itu masuk ke kecamatan Coblong. Jadi mungkin kecamatan yang lain bisa lebih berbeda. Kalau naik ke 7, maka mendekati 50% mengalami kerusakan. Nah kalau 5 itu di angka belasan persen mengalami kerusakan. Tapi menurut saya itu belasan persen sudah merupakan angka yang cukup signifikan. Demikian mungkin menjadi awal diskusi. Terima kasih. Oke. Nih, dengerin nih. Salah kita nih. Jadi bukan dikotomi antara ITB dengan Unpad yang paling penting, tapi yang harus dibahas. Tapi gempa kecil aja bisa ngerusak. Contohnya Cianjur ya. Karena Pak Melon udah datang, Pak Yan udah denger ya dari Pak Melon ya. Jadi perasaannya gimana Pak? Perasaan. Ini kayak mau sah gitu ya. Mau sah gitu. Kayak ada ini. Oke nggak?
Saya komentari dulu ya. Belum perasaan Bapak dulu. Perasaan saya Heeh. biasa-biasa aja. Ya emang Pak. Dari waktu di Tahura biasa-biasa aja. Iya, Pak Yanwas. Ya, jadi gini Pak, mungkin yang dikomentari itu ternyata debat magnitudo atau skala besar kecilnya gempa itu nggak penting buat publik, tapi bagaimana itu berdampak pada publik ya. Skala kecil aja seperti yang di Cianjur itu hebohnya bukan main ya. Nah, dari informasi Bapak dari ITB ini, menurut Bapak gimana yang dari Unpad nih? Saya kemarin ngadu-ngaduin kalian berdua gitu. Sekarang saya nggak mau ngaduin lah. Oh begitu Pak? Iya. Nggak tahu malah. Untung nggak datang. Kalau datang kan heboh itu. Mau nggak Pak? Ya, baik, terima kasih. Oh ternyata di sini yang heboh Pak ya? Kumaha tah? Ya, kalau menurut saya sih besaran gempa tetap berpengaruh lah ya. Jadi kalau gempa di Cianjur itu misal 6, pasti kerusakannya akan lebih hancur lagi, ya kan? Ini kan masalahnya gini, ketika terjadi gempa itu dia melewati batuan yang lunak atau enggak gitu. Jadi aspek geologi juga harus diperhatikan. Kemudian dari aspek morfologi, lerengnya terjal atau enggak. Jadi misalnya kalau gempa 3,4 terjadi di tengah kota Bandung, menurut saya aman, relatif aman. Katakanlah 4 ya, di pusat dataran Bandung di bawah tadi Masjid Jabar tadi ya, menurut saya aman. Tapi kalau konstruksi Jabar itu kan kuat ya. Artinya aspek stratigrafi batuannya juga harus diperhatikan. Gitu. Jadi itu komentar saya mengenai besaran gempa tadi. Gitu. Ya. Saya waktu gempa Cianjur itu saya ke Cianjur. Ada rumah makan Sunda ya, kulit ya di situ ya. Iya. Rumah makan Sunda itu cuman sedikit Sunda rasa itu, tapi di sebelahnya itu hancur lebur tuh. Wah, rata gitu kan. Nah, ini barangkali yang dikatakan Pak Melono ini sebenarnya struktur bangunannya yang jadi persoalan ya. Dengan kesiapan dan kesiagaan orang melihat gempa ini. Nah, sebenarnya untuk gempa-gempa ini kebanyakan kalau kami lihat sebagai masyarakat sih kebijakan salah menyan ya. Jadi ada informasi yang membludak ke masyarakat bahwa dari ITB waktu itu harusnya mungkin kalau kata Pak Irwan nggak boleh bocor nih untuk nakut-nakutin masyarakat gitu kan ya. Terus dari Unpad juga jangan kasih kebahagiaan nih untuk bahwa gempa itu nggak apa-apa gitu kan ya. Nah ternyata gempa itu tadi di awal itu kita bilang waktu di awal-awal sekali Pak, kalau ada gempa itu sebenarnya masyarakat itu pasrah ya. Saya juga waktu gempa Lombok saya ke Lombok ya, dari Tahura waktu itu saya ke Lombok, bawa bantuan segala macam, gaya lah karena begitu ada gempa disitulah kita akan berbuat kebaikan gitu kan ya. Maka disitulah banyak pahala, makanya ada masyarakat penyuka gempa karena disitulah ladang amal akan dicurahkan kepada yang bermasalah. Nah saya di sana berharap kalau ada, saya pengen merasakan gempa Lombok nih. Nah saya lagi mandi ternyata gempa, ya kan ya, orang-orang pada keluar tuh, ya kan. Tapi saya bilang tanggung saya kalau keluar gimana gitu kan, masih pakai sabun gitu kan, segala macam, nanti orang malah lari nggak saya keluar ya. Nah di situ saya diem aja di situ, saya diem aja di kamar mandi melihat air goyang-goyang gitu. Wah ini azal nih, udahlah, udah sinilah, berarti saya nanti akan pulang sebagai pahlawan karena bawa ini kan, bawa bantuan dari Tauras Indonesia Isbawa Sono. Nah, kebanyakan masyarakat itu seperti itu Pak Irwan. Jadi dari awal pembicaraan tadi ya, saya menyatakan bahwa kita ini kan tidak terlepas dari daerah yang labil secara tektonik karena berkaitan dengan pertemuan lempeng tadi yang di selatan ya. Jadi intinya ya kita harus waspada aja karena memang kita di daerah yang secara tektonik itu aktif gitu. Hanya kalau dikaitkan tadi gempa ini aman nggak dalam konteks kalau sesar Lembang terhadap cekungan Bandung. Aman. Nah menurut saya aman gitu ya, dengan latar belakang tadi ya. Kemiringan bidang sesarnya dan panjang sesarnya gitu. Dan kita ambil jarak 4 kilo tadi Pak. Ya, kalau kita lihat dari model ya, model pemodelan struktur sesar mendatar itu zona deformasinya
Jadi kerusakannya itu nggak lebar gitu ya. Tapi kalau dampak getarannya kan mungkin aja dia melebar kemana-mana gitu. Jadi yang harus diedukasi itu bahwa kita yang berada di Pulau Jawa harus sadar bahwa kita itu berada di daerah tektonik aktif. Itu aja. Jadi kemungkinan gempa bisa terjadi dengan besaran yang dari skala kecil sampai skala besar. Nah, yang harus juga diedukasi adalah kita ini berada di misalnya di cekungan Bandung ya. Yang paling bahaya di mana? Kalau menurut saya ya pada lereng-lereng yang terjal nih. Kayak gini nih. Model ini ya. Dan itu juga harus dilihat juga batuannya. Kalau batuannya disusun oleh banyak lava seperti Gunung Batu, Ini banyak lava di sini. itu relatif aman gitu. Tapi kalau misalnya dia banyak oleh tuf lapilli gitu ya, yang tanah gitu ya. Nah, itu lebih bahaya. Jangankan ada gempa, curah hujan tinggi aja bisa longsor. Gitu. Nah, itu sama dengan yang terjadi di Cianjur. Kalau saya lihat dari itu longsorannya, itu batuannya nggak terlitifikasi dengan bagus gitu. Dan lerengnya juga cukup terjal ya, cukup besar. Gitu. Jadi ya edukasinya ya kita harus sadar lah bahwa kita tinggal di Pulau Jawa yang labil secara tektonik. Hanya daerah-daerah tertentu aja di Indonesia bagian barat yang amannya relatif. Bangka, Belitung, Kalimantan Tengah, Barat itu relatif aman. Karena dia jauh. IKN aman. Kalau menurut saya sih kayaknya karena dia berada di Kalimantan Timur yang menurut saya tektoniknya masih aktif juga. Ya, kenapa aktif? Kita lihat misalnya formasi yang umurnya kuarter, formasi dahor, dia terlipat. Berarti akan tektonik masih aktif. Walaupun dari data kegempaan untuk Kalimantan Timur Selatan ya, itu dari data kegempaan dia jarang terjadi. Gitu. Tapi untuk Kalimantan Barat betul-betul relatif itu aman. Makanya disebut daerah keraton atau daerah yang stabil secara tektonik gitu. Mungkin itu penjelasan. Ya, Pak Irwan. Oke, baik. Baik, terima kasih untuk tambahan diskusinya. Tadi dijelaskan dengan sangat detail oleh Pak Ian. Saya ingin menambahkan beberapa informasi. Satu hal yang saya yakini bahwa gempa itu bukan bencana. Tadi disampaikan oleh Pak Ian, kita wilayah yang diberikan anugerah sebagai wilayah yang secara tektonik aktif dengan semua implikasinya. Termasuk kita punya kekayaan alam, kita punya seperti kita tinggal di atas bukit yang tidak semua tempat punya tempat daerah yang bukit seperti ini. Kalau Bapak Ibu pernah ke tempat yang lain itu kebanyakan datar gitu. Kalau ke Bandung, saya kebetulan tinggal di Bandung Selatan, kalau nengok ke banyak tempat itu ya gunung. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Tidak semua tempat diberikan anugerah sebaik kita di Pulau Jawa ataupun khususnya Jawa Barat. Saya termasuk yang meyakini bahwa gempa itu bukan bencana. Ternyata yang membuat bencana itu adalah pilihan-pilihan kita. Pilihan kita lah yang kemudian memaksakan untuk membangun. Jadi pada saat saya ngobrol dengan beberapa rekan tadi yang saya jadikan referensi itu Desa Muril. Desa Muril itu adalah desa tukang. Kalau Bapak Ibu sempat ke sana, mereka yang banyak bikin perumahan terutama di daerah Bandung dan ternyata di daerah BSD dan sekitarnya itu banyak tukang itu dari Muril. Tapi begitu ingin buat rumah sendiri, pada saat punya rezeki, anak tambah banyak, daripada bikin fondasi ke bawah, mereka menambah ke lantai atas gitu. Jadi yang membuat bencana itu adalah pilihan kita sendiri. Tapi kan dia nggak sadar. Ada faktor lain. Jadi kemudian saya termasuk yang meyakini bahwa gempa itu bukan bencana. Jadi pilihan kita lah yang ataupun ketidaktahuan kita yang membuat itu jadi bencana. Bapak Ibu yang kalau paham di banyak tempat bahwa ada gempa skala 6 terjadi dan tidak ada kerusakan dan tidak ada juga korban. Tapi pertanyaannya kenapa hal yang sama tidak terjadi di tempat kita? Berarti ada sesuatu yang kemudian harus sama-sama kita perbaiki bagaimana cara berpikirnya. Kalau saya termasuk yang meyakini bahwa langkah pertama adalah tentu saja riset seperti yang dilakukan oleh Pak Ian, yang dilakukan oleh kami peneliti di kampus. Seringkali
hasil riset itu menarik kalau berbeda kan ya. Kalau sama itu ya nggak seru gitu ya. Justru kalau berbeda itu yang membuat riset berkembang. Riset kita di-challenge oleh orang lain. Itu penting karena mekanisme riset berkembang itu lewat peer review ya, lewat di-challenge. Kalau nggak pernah ditantang, ya nggak pernah berkembang. Itu satu hal yang positif. Asal kemudian kita berpikir terbuka, open minded, apabila ada hal yang baru ya kita harus terima. Jadi kalau saya meyakini bahwa yang pertama itu riset, dan saya pernah menulis di media di Kompas bahwa kita darurat riset kebencanaan. Jadi yang melakukan riset kebencanaan itu sedikit. Praktisi kebencanaan ataupun mereka yang interest kebencanaan mungkin banyak, tapi perisetnya tidak banyak. Itu yang membuat kalau saya sempat menyebut euforia mitigasi. Kita mitigasi tapi kita kehilangan esensi. Karena kita tidak paham konsep dari sumber gempanya ataupun sumber bencana secara umum. Saya pernah menemukan sebuah modul kebencanaan di daerah Mentawai. Kalau Bapak Ibu paham bahwa Mentawai daerah yang termasuk paling disiapkan di Indonesia, karena diduga setelah gempa Aceh 2004, Nias 2005, selanjutnya adalah Mentawai. Mentawai 2010 bukan terbesar karena kemudian hanya sebagian kecil. Sudah itu kita duga ada bencana yang lain yang lebih besar di Mentawai. Bengkulu 2007, Padang 2009, tapi Mentawai ada daerah yang paling dipersiapkan. Dan kita menemukan modul-modul kebencanaan yang karbon copy dari wilayah yang lain yang tidak cocok dengan orang Mentawai. Dari asumsi perhitungan waktu tiba tsunami-nya, ketinggian tsunami-nya. Kenapa? Karena risetnya sedikit. Jadi begitu risetnya sedikit, maka kemudian informasi mitigasinya pun tidak tepat. Itu yang kemudian saya sebut orang euforia mitigasi terus gimana gitu. Karena tidak diawali oleh riset yang baik. Jadi saya meyakini bahwa yang riset yang baik itu penting. Dan riset yang baik ya perlu ngobrol seperti ini, perlu berdebat seperti ini. Itu hal yang penting dalam tahapan penting dalam sebuah riset. Kemudian sesudah itu baru menjadi literasi, menjadi pengetahuan. Jadi saya sering menemukan masyarakat yang tidak paham bencana. Ngobrol-ngobrol dengan penggiat kebencanaan pun yang tidak paham pun ada. Pengambil kebijakan yang tidak paham bencana itu pun ada. Jadi ketika kita ngobrol mengenai kebencanaan nggak nyambung. Loh, Bapak kan pengambil kebijakan, tapi kok nggak nyambung gitu. Ya, karena pada saat dia ditempatkan nggak dilihat itu. Bisa jadi karena begitu, karena mungkin bisa jadi kesalahannya di kami juga bahwa risetnya mungkin belum baik juga. Jadi bagaimana knowledge diturunkan menjadi pengetahuan ke publik itu pun mungkin tidak tepat pada saat risetnya kemudian tidak komplit. Bisa juga tadi yang Bapak disampaikan bahwa nah apalagi kemudian turun ke masyarakat. Jadi kami pernah bertemu dengan masyarakat di wilayah Sarlembang. Tadi yang Bapak sampaikan, mereka pasrah. Kenapa pasrah? Karena bukan prioritas, Pak. Prioritas mereka apa? Ya prioritas mereka ekonomi. Prioritas mereka bagaimana kemudian besok mereka harus mencari pendapatan dari mana. Untuk itu maka upaya pengurangan risiko bencana itu tidak bisa satu aktivitas yang tersendiri, terpisahkan dari aktivitas yang lain. Dia harus merupakan bagian internalisasi dari upaya bersama untuk membangun bangsa. Jadi saya meyakini bahwa ketahanan bencana merupakan ketahanan kita untuk sebagai sebuah bangsa. Sehingga isu kebencanaan tidak bisa dilepaskan dari isu kemiskinan. Isu kebencanaan tidak bisa dilepaskan dari isu stunting. Itu harus satu paket bersama. Kalau enggak akan pernah jadi prioritas. Alasannya? Ya karena mereka punya prioritas yang lebih mendesak Pak dari itu. Jadi ketika kemudian menjelaskan, oh kenapa masyarakat membangun bangunan tidak tahan gempa? Karena bukan prioritas Pak. Jadikan itu prioritas. Jadikan itu menjadi bagian hal yang mendesak buat mereka. Dan untuk itu maka strategi pengurangan risiko bencana memang harus merupakan strategi bersama. Kita tidak bisa kemudian memberikan beban terlalu berat kepada BPBD. BPBD itu babak belur gitu ya. Ya memang singkatannya gitu sih. Badan Perencanaan Babak Belur. Oh, saya kira paham itu. Karena berat sekali tadi sampai dari segi kapasitas gitu ya. Jadi mohon maaf tapi kalau saya lihat di banyak daerah salah satu yang anggarannya tidak terlalu besar itu BPBD dengan tanggung jawab yang besar. Tapi itu kan masalah. Sekarang udah besar Pak. Itu pada saat respon Pak. Ya.
pada saat respon besar, tapi Ya. kemudian justru yang lebih berat itu kan bukan di responnya, Ya. justru pada saat memberikan pemahaman, dan itu harus merupakan bagian bersama dari aktivitas yang lain. Jadi, nah sesudah itu baru bisa berjalan, baru kemudian upaya peningkatan literasi tadi yang disampaikan oleh ibu guru itu menjadi sangat penting. Jadi setelah kemudian pengetahuannya terbentuk sebagai hasil riset, jadi yang tadi kami sampaikan, hasil yang disampaikan oleh tim ITB yang tadi Bapak sampaikan potensi gempa, itu sudah menjadi bagian dari buku yang diterbitkan sebagai Pusat Studi Gempa Nasional, dan itu sudah menjadi SNI 1726 tahun 2019. Jadi sebetulnya dalam konteks knowledge, itu sudah ada dan sudah diturunkan dalam bentuk. Jadi kalau Bapak Ibu membayangkan SNI itu kan tidak hanya helm, tapi gempa pun ada dalam konteks SNI bangunan tahan gempa, di mana lampirannya adalah peta dan sumber bahaya gempa Indonesia. Nah kemudian tahap selanjutnya itu kita berharap menjadi pengetahuan bersama di tingkat masyarakat. Dan begitu menjadi pengetahuan bersama, itu tidak bisa mekanisme bottom up. Jadi saya termasuk yang kemudian tidak yakin kalau kita bersama-sama bergerak meyakinkan masyarakat mau kalau tidak ada top down, Pak. Jadi itu harus sebuah proses yang kemudian dipaksakan oleh pemerintah dan juga kemudian berkembang berdasarkan upaya literasi yang dikembangkan oleh civil society. Jadi kedua hal itu harus bertemu. Nggak bisa kemudian masyarakat, wah kita kemana sosialisasi seperti yang dilakukan oleh BPBD itu tidak akan maksimal kalau tidak ada upaya top down. Upaya top down itu seperti apa? Pemaksaan, Pak. Pemaksaan itu bisa lewat mungkin kurikulum. Walaupun saya bukan pakar kurikulum, jangan-jangan kalau dimasukkan kurikulum malah membebani siswa dan kemudian bisa pada saat ujian habis itu lupa gitu ya. Mungkin ada cara yang lain, apakah misalnya jadi pengetahuan tacit gitu ya. Jadi pengetahuan yang kemudian tidak jadi hafalan, orang pun langsung ngerti. Itu bisa dilakukan di banyak negara. Ada banyak negara yang kemudian tidak harus dimasukkan di kurikulum, tapi dalam bentuk aktivitas-aktivitas yang kemudian akhirnya membangun sikap. Jadi pengurangan risiko bencana itu bisa menjadi sikap. Kemudian upaya top down lain, misalnya lewat tadi, sekarang kita sedang mendiskusikan yaitu persoalan zonasi, Pak ya. Zonasi di daerah kawasan rawan bencana. Tapi kita sangat mendorong zonasi itu diterapkan untuk gempa dengan potensi di atas 6,5. Karena kalau di bawah 6,5 itu terlalu banyak, terlalu diffuse. Tadi Pak Ian menyebutkan bisa di mana saja, kita sebut sebagai background seismicity, bisa di Kalimantan Timur tiba-tiba ada, dan kita tidak punya daerah yang tidak punya sumber gempa yang diffuse. Jadi kalau 6,5 itu source-nya itu sumbernya terdefinisi dengan baik. Baru kita definisikan daerah yang kita buat zona. Dan zona itu tidak harus terlalu lebar. Yang pernah kita coba untuk Palu itu buffer 15 meter, Pak. Itu yang kawasan hijau. Itu pun tidak mudah. 15 meter itu kan nggak jauh gitu. Tapi syaratnya bahwa sesarnya didefinisikan dengan sangat baik. Karena tadi disampaikan oleh Pak Ian sangat tepat, kita mengakomodir deformasi, Pak. Deformasi 15 meter yang kita minta kosong itu untuk deformasi 5 meter, Pak. Bayangkan deformasi yang 5 meter. Bapak Ibu kalau pada saat di Palu mungkin Bapak melihat rumah offset 5 meter sepanjang lebih dari 40 kilo bidang sesarnya. Itu yang kita minta untuk koridor 15 meter. Hanya itu yang kita minta. Itu pun tidak mudah. Untuk Cianjur itu deformasinya hanya 12 cm, Bapak Ibu sekalian. Itu susah mencarinya, Pak. Itu yang kemudian mohon maaf menjadi debat antara beberapa institusi ya, termasuk BMKG, Badan Geologi, BRIN, termasuk kami pun dipaksa ikut-ikutan terus karena jadi heboh nanti, tapi ya kita coba agak mundur, tapi kita paham bahwa 12 cm itu susah untuk menjadi dasar zonasi. Tidak mudah, Pak. Bisa tapi tidak mudah, sehingga kami merekomendasikan 6,5 baru, atau paling nggak 6 lah ya. Lebih rendah dari itu sebaiknya tidak, karena kemudian karena asumsinya deformasi itu rupture, Pak, robekan bidang gempa. Robekan bidang gempa kita tidak bisa menahannya dengan kemampuan struktur. Tetapi kalau goncangan itu bisa ditahan dengan struktur. Tapi kan pertanyaannya, kita mau bikin rumah semahal apa sehingga bisa menahan struktur? Itu kemudian menjadi diskusi lanjutan. Jadi kemudian tadi yang tahap pertama adalah riset, yang kedua adalah literasi, yang ketiga adalah upaya zonasi, yang kemudian itu harus kemudian top down. Zonasi itu kemudian bisa didorong juga dengan insentif. Ada beberapa negara yang kalau misalnya bersedia untuk menarik dari wilayah yang, jadi boleh kalau di daerah yang
guncangan tinggi tapi kemudian nanti Anda tidak kena insentif pajak gitu, bayarannya jadi mahal. Ada beberapa negara yang seperti itu. Atau yang terakhir yaitu bangunan tahan gempa. Nah, bangunan tahan gempa pun kemudian didorong dengan insentif. Jadi kalau Anda bikin bangunan tahan gempa, Anda boleh gratis PBB misalnya 5 tahun gitu. Itu di beberapa negara diterapkan. Atau untuk bangunan publik malah diberikan bantuan untuk memperkuat bangunan tahan gempa. Itu yang terjadi di beberapa tempat, dan kita dorong itu yang sedang dicoba untuk Cianjur. Jadi kemudian sekolah dibangun kembali tapi dia harus menjadi bangunan tahan gempa. Menurut saya itu tahapan-tahapan yang perlu dilalui, tapi ya tadi bermuara dari riset yang benar, karena kalau tidak, tadi kami sampaikan kita euforia mitigasi, melakukan mitigasi tapi kemudian salah menyan kalau Bapak sebutkan. Nanti baru berujung di bagian paling bawah yaitu kebijakan pemerintah. Mungkin nggak bawah sih, biar pemerintah harusnya menjadi prioritas juga. Terima kasih, mudah-mudahan menambah diskusi. Oke.